Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Safa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menguraikan serangkaian kejadian, peristiwa yang berfungsi menjelaskan kepada masyarakat mengenai proses terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Ciri-ciri yang pertama adalah teks menjelaskan tentang fenomena alam atau peristiwa sosial. Kedua, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional. Kata kerja material adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata. Contohnya, ayah membaca koran. Ayah sebagai tokoh membaca sebagai kata kerja material dan koran sebagai sasarannya. Kata kerja rasional adalah kata yang menunjukkan eksistensi dari subjek. Contohnya adalah merupakan, terlihat, terasa, bernama, dan bersifat. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah menggunakan konjungsi waktu. Misalnya, bila, jika, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Ciri-ciri yang keempat, menggunakan kalimat pasif, yaitu kalimat yang predikatnya mempunyai objek. Contohnya, ikan kakap digoreng ibu. Ciri-ciri yang kelima adalah menggunakan istilah ilmiah. Ciri-ciri yang keenam adalah bahasa ringkas, menarik, dan jelas. Struktur yang ada di dalam teks eksplanasi yang pertama, pernyataan umum. Berisi informasi singkat mengenai apa yang dibicarakan tentang suatu topik, hal yang dijelaskan, proses keadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Memiliki pembukaan bersifat ringkas, menarik, jelas, dan mampu tertarik untuk membaca detailnya. Kedua, deretan penjelasan berupa urutan penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Misalnya, menjelaskan proses keberadaan atau terjadinya sesuatu. Bagian ini menjelaskan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana yang jawabannya berupa pernyataan. Yang ketiga, interpretasi berupa pendapat singkat penulis sekaligus kesimpulan atau pertanyaan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Bagian ini disebut penutup. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas meliputi konjungsi kausal syarat, konjungsi kausal alasan, konjungsi kausal kesimpulan, konjungsi kausal akibat, dan yang terakhir konjungsi kausal untuk. Unsur kebahasaan yang kedua, konjungsi kronologis, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu. Contohnya, sebelum, lalu, pada akhirnya, sejak itu, setelah itu, sesudah, mula-mula, kemudian, pertama, dan kedua. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu kata benda. Kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya, api, garam, makanan, meja, kursi, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu kata teknis atau peristilahan. Digunakan sesuai bidang tertentu. Contohnya, istilah kedokteran, pasien, obat, suster, dan lain-lain. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencari gagasan utama. Dan yang ketiga, membuat kerangka teks. Dan yang keempat,
merevisi atau memperbaiki kata-kata sesuai EYD. EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Isi teks eksplanasi berupa peristiwa nyata disertai penjelasan ilmiah yang bisa dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Isi teks eksplanasi menjelaskan tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pertanyaan mengapa memiliki jawaban yang bersifat kausalitas atau sebab akibat. Sedangkan pertanyaan bagaimana memiliki jawaban yang bersifat kronologis. Sekian penjelasan tentang teks eksplanasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.